Welcome back to Artificial and Facts Channel. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini dengan mensubscribe dan tekan tombol lonceng. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas tentang model regresi dengan interaksi. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar bersama-sama dengan saya selama beberapa waktu ke depan? Teman-teman bisa menyediakan alat bantu tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dari video kali ini. Nah, are you ready? Ayo kita belajar. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji interaksi. Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderate Regression Analysis atau MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Adapun macam-macam regresi, pertama, analisis regresi linier sederhana, kedua, analisis regresi linier berganda, tiga, analisis regresi logistik. Manfaat uji regresi: 1. Menunjukkan hasil rata-rata dan nilai hubungan variabel yang dihitung berdasarkan variabel bebasnya. 2. Untuk menguji hipotesis yang ingin diketahui hasilnya oleh penguji. Dalam analisis regresi, interaksi dapat diselidiki sebagai variabel bebas yang terpisah. Variabel taksiran dapat dijabarkan dengan mengalihkan nilai data pada suatu variabel bebas dengan nilai variabel bebas lainnya, sehingga diperoleh variabel bebas baru. Model dua variabel yang memasukkan komponen interaksi yakni Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X1 X2 dengan keterangan Y sebagai nilai yang diramalkan, A sebagai konstanta, B1 sebagai koefisien regresi untuk X1, B2 sebagai koefisien regresi untuk X2, B3 sebagai koefisien variabel moderasi, X1 sebagai variabel bebas pertama, X2 sebagai variabel bebas kedua, X3 sebagai variabel moderasi. Perlu diketahui, komponen X1, X2 merupakan komponen interaksi. Kita membentuk variabel ini dengan mengalihkan nilai X1 dan X2 untuk membuat variabel bebas ketiga. Kemudian, kita menjabarkan persamaan regresinya melalui tiga variabel bebas dan menguji signifikansi variabel bebas ketiga melalui uji individu untuk variabel bebas yang digambarkan sebelumnya. Variabel perkalian antara X1 dan X2 merupakan variabel moderating. Oleh karena menggambarkan pengaruh moderating variabel X2 terhadap hubungan X1 dan Y. Sedangkan variabel X1 dan X2 merupakan pengaruh langsung dari variabel X1 dan X2 terhadap Y. Mengapa perkalian antara X1 dan X2 dapat dianggap sebagai moderating variabel? Dapat dijelaskan dengan cara membuat persamaan derivasi atau turunan X1 atau dy per dx1 dari persamaan 1. Hasil dy per dx1 adalah dy per dx1 sama dengan b1 tambah b3 x2. Persamaan 2 memberikan makna bahwa y per dx1 merupakan fungsi dari x2 atau variabel x2 memodernisasi hubungan antara x1 dan y. Untuk memberikan contoh dengan data, misalkan kita ingin mengetahui pengaruh partisipan anggaran atau X1 terhadap kinerja manajerial atau Y dengan komitmen organisasi atau X2 sebagai variabel moderasi. Dalam hal ini, kita ingin mengetahui apakah data hubungan moderasi antara X1 dan X2 atau kalau digambarkan sebagai berikut.
Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk melakukan pengujian. Dan pengujian ini akan kita lakukan dengan menggunakan software SPSS. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu SPSS. SPSS adalah program komputer yang dipakai untuk melakukan analisis statistika. Dan nama SPSS sendiri merupakan kependekan dari Statistical Package for the Social Science. Nah, SPSS ini biasanya digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. Cara menggunakan software SPSS untuk melakukan uji interaksi adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka file yang akan digunakan. Kedua, menginput data. Ketiga, lakukan analisis regresi. Langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi adalah sebagai berikut. Setelah kita menyiapkan data yang akan digunakan, pertama, dari menu SPSS, kita pilih menu statistik atau analyze, kemudian pilih submenu regression, lalu pilih linear. Kedua, setelah tampil menu linear regression, pada kotak dependent, isikan variabel income, dan pada kotak independent, isikan variabel earns, wealth, dan moderate. Dan terakhir, klik OK. Langsung saja kita masuk pada tutorial uji regresi dengan variabel moderasi dalam SPSS. Langkah pertama, kita menginput data dari contoh kasus uji regresi variabel moderasi pada slide sebelumnya. Di sini saya sudah membuat beberapa variabel, yaitu variabel Y, X1, X2, X1 dikalikan dengan X2, yang dimana Y sebagai kinerja manajerial, X1 sebagai partisipan anggaran, X2 sebagai komitmen organisasi, X1 dikalikan X2 yang dimana partisipasi anggaran dikalikan dengan komitmen organisasi. Setelah itu, kita pindah ke data view lalu menginput data pada contoh kasus yang telah dibacakan tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini jika kita telah memasukkan data-data pada variabel. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji analisis regresi dengan dua persamaan pada slide sebelumnya, yaitu persamaan pertama Y sama dengan A ditambah B1X1. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik analyze, kemudian kita cari regression, kemudian klik linear. Tampilannya akan jadi seperti ini. Untuk kinerja manajerial, kita masukkan pada kotak dependent, sedangkan partisipasi anggaran kita masukkan pada kotak independence. Setelah semua terinput, kita klik OK, maka output dari regression persamaan pertama akan keluar. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan analisis kembali dengan persamaan kedua, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X1 dan X2. Langkahnya masih sama, yaitu klik analyze, kemudian kita cari regression, lalu kita pilih linear. Nah, untuk komitmen anggaran, kita tambahkan pada kotak independence, lalu perkalian dari hasil partisipasi anggaran dan komitmen organisasi kita masukkan pada kotak dependence. Setelah terinput, lalu kita klik OK. Maka output dari regresi persamaan kedua telah keluar.
variabel kinerja manajerial. Kesimpulan, nilai R2 pada regresi pertama sebesar 0,741 atau 74,1%, sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua, nilai R2 naik menjadi 0,809 atau 80,9%. Dengan melihat hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya variabel moderating akan dapat memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Nah, itu dia tadi teman-teman. Telah kita tonton bersama video tutorial atau langkah-langkah melakukan uji regresi dengan menggunakan SPSS. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman dalam menggunakan aplikasi SPSS dan teman-teman dapat mengerti materi yang telah saya sampaikan tadi mengenai model regresi dengan interaksi. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu, dan akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Jangan lupa juga terus dukung dan ikuti channel kami dengan mensubscribe channel kami ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di lain video. Dadah!